Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini saya akan mencoba memberikan materi mengenai analisa laporan keuangan. Materi yang akan saya sampaikan hari ini itu merupakan hasil diskusi saya dengan Bapak Persiandika Yuda Pratama, yang kebetulan beliau juga mengampu mata kuliah manajemen keuangan syariah pada program studi akuntansi syariah. Kita ketahui dulu sebenarnya apa pengertian dari analisis keuangan. Menurut Bambang Rianto tahun 2012, analisis keuangan adalah laporan finansial atau financial statement yang memberikan ikhtisar mengenai keadaan finansial suatu perusahaan, di mana neraca atau balance sheet mencerminkan nilai aktiva, utang, dan modal sendiri pada suatu saat tertentu, serta laporan laba rugi atau income statement yang mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama periode tertentu, biasanya meliputi periode 1 tahun. Jadi analisis laporan keuangan atau analisis keuangan menurut Bambang Rianto ini merupakan laporan finansial atau financial statement yang isinya adalah neraca dan laba rugi, itu paling tidak. Neraca ini mencerminkan nilai aktiva, hutang, dan modal sendiri. Kalau laporan laba rugi atau income statement itu mencerminkan hasil-hasil yang dicapai selama perusahaan beroperasi pada periode tertentu. Biasanya periodenya itu 1 tahun. Jadi laporan keuangan untuk analisis keuangan itu ada neraca dan laporan laba rugi yang isinya biasanya dalam satu periode itu 1 tahun. Sebelumnya sudah dibahas oleh Pak Yuda mengenai neraca, laba rugi, serta perbedaannya pada laporan keuangan atau financial statement pada perusahaan konvensional dan perusahaan syariah. Sekarang berbicara bentuk-bentuk analisis laporan keuangan. Ada beberapa bentuk-bentuk analisis laporan keuangan, yang diantaranya adalah yang pertama analisis common size. Analisis common size ini adalah menganalisa tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan atau dari total aktiva. Jadi menganalisis laporan keuangan kalau menggunakan bentuk common size itu menganalisis setiap rekening dalam neraca dan laba rugi dibagi menjadi beberapa proporsi dari total penjualan atau juga bisa dari total aktiva. Bentuk yang kedua adalah analisis rasio, di mana menganalisis dengan cara membandingkan angka-angka yang terdapat dalam neraca di satu sisi dan laba rugi di sisi lain. Analisis rasio ini adalah metode perbandingan, jadi angka-angka yang terdapat dalam neraca ini itu dibandingkan satu sama lain, yang nantinya akan membentuk kesimpulan bahwa sebuah perusahaan ini berjalan baik atau tidak. Dan analisis rasio ini nantinya juga akan menjadi bahan pertimbangan bagi shareholder perusahaan, apakah perusahaan ini bekerja dengan baik atau tidak dalam kacamata financial statement. Yang berikutnya adalah
bentuk laporan keuangan dengan analisis DuPont. Analisis yang memisahkan profitabilitas dengan pemanfaatan aset. Jadi dipisah antara profitabilitas dengan pemanfaatan aset sehingga bisa tahu seberapa besar profit yang didapatkan perusahaan dan seberapa besar pemanfaatan aset yang sudah digunakan. Yang keempat yaitu analisis economic value added. EVA ini menganalisis atau mengukur kinerja yang secara langsung berhubungan dengan kekayaan pemegang saham dari waktu ke waktu. Jadi difokuskan kepada melihat secara langsung atau menganalisis atau mengukur kinerja yang secara langsung berhubungan dengan kekayaan pemegang saham apa saja yang sudah didapatkan oleh pemegang saham dari waktu ke waktu. Fungsi dari analisa rasio keuangan yang pertama adalah rasio keuangan ini sebagai alat untuk menilai dan menganalisis prestasi operasi organisasi atau perusahaan. Yang tadi sudah saya sedikit jelaskan bahwa menganalisa menggunakan rasio ini itu bisa dijadikan dasar untuk menilai dan menganalisis sebuah perusahaan ini sudah mencapai apa saja dan sudah memanfaatkan finansial yang ada itu seperti apa. Jadi juga bisa dilihat dari situ bahwa perusahaan ini sudah mencapai prestasi apa saja dalam segi keuangan, dalam operasional perusahaan, dalam pemanfaatan finansial yang mereka punya, itu sudah sejauh mana prestasi yang mereka dapatkan. Itu merupakan fungsi dari analisa rasio keuangan. Yang kedua adalah sebagai kerangka kerja perencanaan dan pengendalian keuangan. Salah satu fungsi analisis rasio ketika kita sudah membandingkan angkanya dan mengetahui hasilnya, maka dengan adanya rasio keuangan itu bisa menjadi dasar bagi manajer perusahaan, khususnya manajer keuangan, untuk menentukan perencanaan apa yang akan dilakukan ke depan ketika rasio keuangan perusahaan demikian. Dan pengendalian keuangan. Contoh ada satu sisi yang memang merugikan, itu bisa dikendalikan. Ketika dibandingkan, ada salah satu yang seharusnya bisa lebih maksimal atau ada yang terlalu besar penilaiannya atau terlalu besar pengeluarannya, maka bisa jadikan dasar untuk pengendalian operasional perusahaan berikutnya. Beberapa manfaat analisis rasio keuangan itu dapat dimanfaatkan atau rasio keuangan ini bisa digunakan oleh ketiga shareholder atau stakeholder di perusahaan. Yang pertama adalah rasio keuangan ini bisa bermanfaat bagi manajemen perusahaan. Kenapa? Karena yang sudah tadi saya jelaskan bahwa analisis rasio keuangan ini bisa untuk dijadikan dasar perencanaan keuangan perusahaan dan pengendalian keuangan perusahaan yang itu dilakukan oleh manajer atau bagian manajemen perusahaan. Yang kedua, dapat bermanfaat bagi manajemen kredit. Kenapa? Ketika perusahaan mengajukan modal dengan sumber modal itu dari luar, maka bisa untuk menilai apakah perusahaan ini mampu untuk melakukan kredit atau mampu untuk
mengambil kredit atau penambahan modal dari bersumber dari luar. Kemanfaatan analisis rasio keuangan ini juga bisa dirasakan oleh investor atau bisa bermanfaat bagi investor. Kenapa? Rasio keuangan ini amat sangat dapat membantu bagi investor untuk menilai perusahaan apakah dapat menguntungkan bagi mereka, dan juga sebagai penilaian apakah perusahaan ini layak untuk bisa mereka berikan modal sebagai stimulus operasional perusahaan supaya perusahaan ini lebih berkembang. Investor melihat kondisi perusahaan itu dari rasio keuangan. Ketika perusahaan ini melakukan go public, ketika perusahaan sudah go public gitu, perusahaan akan publish laporan keuangan yang isi di dalamnya adalah salah satunya adalah rasio keuangan. Maka dengan melihat nilai rasio keuangan yang sudah dihitung oleh perusahaan ini, investor sudah bisa berpikir sejauh mana perusahaan ini bisa memberikan keuntungan atau profit bagi saya. Layak atau tidak ketika saya memberikan investasi saya ke perusahaan tersebut dengan kondisi rasio keuangan yang sudah dipublish oleh perusahaan. Ada beberapa jenis rasio keuangan, yang diantaranya adalah rasio likuiditas, rasio leverage atau solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Yang akan pertama kita bahas adalah rasio likuiditas. Rasio likuiditas ini ketika sudah dihitung, maka kita dapat melihat kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Ada 3 dimensi rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio, di mana nilainya didapat dari pembagian antara aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Berikutnya adalah quick ratio, yaitu didapat dari aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi utang lancar. Yang ketiga adalah cash ratio. Cash ratio ini didapat dari kas perusahaan dibagi dengan hutang lancar perusahaan. Ketika ketiga dimensi ini sudah dihitung, dilihat nilai current ratio, quick ratio, dan cash ratio, maka stakeholder perusahaan, termasuk shareholder atau investor tadi, itu dapat melihat kemampuan perusahaan sejauh mana perusahaan dapat membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Rasio yang kedua adalah rasio solvabilitas, merupakan persentase kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi kalau likuiditas tadi adalah bagaimana kemampuan perusahaan untuk membayar hutang-hutang jangka pendeknya, kalau solvabilitas adalah merupakan persentase kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh hutang-hutangnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ada 3 dimensi rasio solvabilitas. Yang pertama adalah debt to total asset ratio, didapat dari total hutang dibagi dengan total aktiva. Jadi debt itu total hutang, to total asset berarti adalah total aktiva. Ketika teman-teman mendengar istilah debt to total asset merupakan salah satu pengukuran rasio solvabilitas, maka bisa langsung tahu rumusnya, karena debt tadi itu adalah total hutang, to total asset berarti dibagi total
aktiva. Yang kedua adalah debt to equity ratio, di mana didapat dari debt tadi total hutang, to equity ratio berarti total equity dibagi total ekuitas. Yang ketiga adalah long term debt to equity ratio, didapat dari total hutang jangka panjang perusahaan dibagi dengan ekuitas perusahaan. Untuk dapat menghitung rasio solvabilitas ini, semua komponennya bisa dilihat dalam laporan keuangan yang dipublish oleh perusahaan. Ketika sudah tahu rasio solvabilitas, maka kita akan tahu baik dari manajer perusahaan, baik dari investor perusahaan, melihat seberapa besar kemampuan perusahaan dalam membayar hutang-hutangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Rasio berikutnya adalah rasio aktivitas, di mana dapat melihat sejauh mana efektivitas perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya. Ada 3 dimensi yang bisa dihitung untuk mencerminkan rasio aktivitas. Yang pertama adalah asset turnover, yaitu didapat dari penjualan dibagi dengan total aset. Yang kedua adalah working capital turnover, didapat dari penjualan dibagi total aktiva lancar dikurangi total hutang lancar. Yang ketiga adalah inventory turnover, didapat dari harga pokok penjualan dibagi persediaan. Ketika aset turnover, working capital turnover, dan inventory turnover didapat, maka nilai tersebut bisa menginterpretasikan sejauh mana sebuah perusahaan ini mampu untuk menggunakan sumber daya yang ada atau sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio berikutnya adalah rasio profitabilitas, untuk melihat sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dari modal yang digunakan. Ada 4 yang bisa dilihat atau yang bisa dihitung untuk dapat melihat sejauh mana kemampuan perusahaan memperoleh laba. Yang pertama adalah gross profit margin, laba kotor dibagi penjualan. Yang kedua adalah net profit margin, dihitung dari laba bersih dibagi penjualan. Sedangkan return on investment atau return on asset itu dihitung dari laba bersih dibagi total aktiva. Seberapa besar laba bersih yang didapat dibagi dengan total aktiva yang dipunya oleh perusahaan. Yang keempat adalah return on equity atau ROE, didapat dari laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Keempat dimensi ini, 4 rumus ini, ketika sudah dihitung, sudah dibandingkan, sudah dibagi, maka kita bisa melihat, ini salah satu yang dilihat oleh investor, bahwa seberapa besar investasi yang dilakukan itu akan memperoleh laba seberapa besar. Itu dilihat dari rasio profitabilitas. Rasio yang berikutnya adalah rasio pasar. Ada 3 yang bisa dihitung. Yang pertama adalah price earning ratio atau PER, dihitung dari harga pasar per lembarnya. Harga per lembar sahamnya itu berapa dibagi dengan earning per lembar saham atau laba per lembar saham. Yang kedua adalah dividend yield, didapat dari dividen per lembarnya berapa dibagi dengan harga pasar saham per lembar. Yang ketiga adalah dividend payout ratio, didapat dari dividen per lembarnya dibagi dengan laba bersih per lembar. Analisis berikutnya setelah analisis rasio keuangan, bentuk lain dari analisis keuangan yang bisa dilakukan adalah analisis DuPont, yaitu melihat hubungan rasio keuangan secara keseluruhan. Dilihat ROA-nya atau return on asset atau ROI, return on investment, itu sama. Yang didapat dari asset turnover dikalikan dengan net profit margin. Nah, net profit margin ini didapat dari laba bersih dibagi penjualan.
Laba bersih didapat dari mana? Laba bersih didapat dari penjualan dibagi total biaya, sedangkan total biaya didapat dari harga pokok penjualan, biaya operasi, bunga, dan pajak. Profit margin ini dikalikan dengan asset turnover untuk bisa mendapatkan return on asset. Sedangkan aset turnover sendiri didapat dari pembagian antara penjualan dibagi dengan total aktiva, dan total aktiva didapat dari aktiva lancar ditambah aktiva tetap. Aktiva lancar ini terdiri dari kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Komposisi aktiva lancar, komposisi aktiva tetap itu sudah kalian dapatkan pada materi pengantar akuntansi 1 dulu. Jadi coba diingat kembali supaya tidak salah dalam menentukan total aktiva dan total aktiva tetap dan aktiva lancar. Bentuk analisis yang lainnya adalah economic value added yang didapat dari laba operasi setelah pajak dikurangi modal dikali persentase biaya modal. Ini bisa dihitung atau bisa economic value added ini bisa dilihat untuk perhitungan, bisa dilihat langkah-langkahnya untuk menghitung economic value added. Ada 5 tahap supaya mendapatkan economic value added. Economic value added ini merupakan salah satu bentuk analisis keuangan yang sedikit kompleks karena menghitung seberapa besar perusahaan itu, seberapa besar investor itu mendapatkan keuntungan dari waktu ke waktu. Tidak semua perusahaan itu memberikan seberapa besar nilai economic value added di laporan keuangan mereka. Tetapi kalau kita bisa mengakses Bloomberg, itu kita bisa langsung mengakses seberapa besar nilai economic value added pada sebuah perusahaan tertentu. Misalkan pada perusahaan-perusahaan manufaktur. Nah, kita bisa melihat di situ, kita bisa mengakses berapa nilai economic value added perusahaan dari tahun ke tahun. Saya rasa cukup untuk materi hari ini mengenai analisis laporan keuangan. Saya harap materi ini bisa menjadi bahan pembelajaran untuk kalian bisa memahami apa itu analisis laporan keuangan, bagaimana apa fungsinya, dan siapa yang menerima manfaatnya, dan untuk apa adanya rasio laporan keuangan, serta caranya menghitung bagaimana. Tadi sudah saya jelaskan satu persatu rumus-rumusnya yang bisa digunakan untuk menghitung atau menganalisis laporan keuangan. Berikutnya, setelah materi ini selesai didengarkan, silahkan kalian tentukan rasio solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas pada laporan keuangan yang telah kalian submit pada pertemuan sebelumnya. Jadi pada minggu kemarin kalian sudah submit atau upload laporan keuangan pada perusahaan masing-masing, pada perusahaan yang sudah kalian pilih, maka dibuka lagi laporan keuangannya. Lalu kalian analisiskan dengan analisis rasio solvabilitas, aktivitas, dan profitabilitas. Kalau sudah, silahkan bisa di-upload untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan syariah. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Silahkan bisa ditindaklanjuti dengan diskusi melalui grup WhatsApp atau grup yang sudah disediakan sebagai sarana untuk mata kuliah manajemen keuangan syariah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.